Di video kali ini, saya akan membedah apa itu pakan silase, apa itu pakan fermentasi, apa saja bahan-bahan yang bisa dipergunakan, dan keuntungannya apa. Kalau kita berikan pakan silase itu terus-menerus, bahaya atau tidak, diberikan pada indukan bunting, indukan yang lagi menyusui, dan juga cempenya. Monggo ikuti videonya. Simpanan pakan ternak-ternak kami, nah ini jenisnya pakan silase. Dan usia simpannya ini berbeda-beda. Ada yang baru 2 minggu, ada yang sudah 1 bulan, bahkan sudah ada yang di atas 3 bulan. Dan insya Allah akan kami kupas tuntas tentang apa itu pakan silase. Nah, di sini akan kita tunjukkan pakan silase yang usia simpannya sudah di atas 3 bulan, sahabat saya. Nah, monggo. Ini kita di sini menggunakan tutupnya manual, yaitu tutupnya plastik dan talinya tali karet biasa. Nah, di sini kami memang untuk mengantisipasi supaya tidak gagal, kami kasih double untuk plastik penutupnya. Dan juga karet untuk pengikatnya memang kami double banyak. Nah, ini sahabat saya. Tempo hari ini sedikit meruncung untuk tumpukannya. Nah, karena sudah kita simpan lama, jadi ini ada sedikit penurunan di pakannya. Nah, sahabat saya, ini di pinggir-pinggirnya ditumbuhi jamur berwarna putih seperti ini. Nah, tapi ini bukan jamur bahaya. Ini jenisnya jamur fermentasi, sejenis tempe. Itu juga jamur yang tidak bahaya. Jadi kalau sahabat saya ragu, ini tinggal dibuang aja pinggirnya, dan ini tidak banyak. Nah, paling ada kurang lebih segini aja yang kita buang. Dan kalau untuk hasilnya, nah ini bagus sekali. Sahabat saya, silase adalah metode penyimpanan pakan secara alami, sehingga kita bisa menyimpan hijauan dalam jangka waktu yang cukup lama. Dan ketika kita buka seperti ini, masih dalam bentuk segar. Segar dalam artian tidak kering dan juga tidak busuk. Terus bedanya apa dengan pakan fermentasi? Kalau pakan fermentasi itu adalah sebuah proses untuk meningkatkan mutu pakan dari bahan-bahan yang memang mutu gizinya itu sudah menurun. Seperti jerami padi kering, tebon jagung kering, dan juga gedebok pisang. Nah, itu memang sudah ada penurunan nilai gizinya. Nah, makanya dengan bantuan probiotik dan juga bahan-bahan yang lain, sehingga dari bahan yang kurang baik menjadi sebuah pakan yang lebih baik lagi. Meskipun pakan silase itu juga sebuah pakan fermentasi, karena sudah melewati masa pemeraman dalam wadah kedap udara dalam jangka waktu tertentu. Hanya saja kalau silase itu tanpa menggunakan probiotik, dan kalau fermentasi itu menggunakan probiotik dari luar. Tujuannya silase dan fermentasi itu adalah untuk menghilangkan racun yang ada di bahan atau yang ada di media yang mau kita buat pakan. Meningkatkan kualitas pakan, dan juga ini yang paling penting, bisa menjadi solusi pada saat kita kesulitan akan pakan. Nah, biasanya di musim-musim tertentu, di musim kemarau misalnya, nah di situ seorang peternak benar-benar kesulitan akan pakan, karena kita punya pakan yang kita simpan, baik itu silase maupun fermentasi. Nah, di situ ternak-ternak kita nggak nemu masalah sedikit pun, terutama masalah pakan. Kalau bahan yang baik yang bisa kita buat pakan silase, tentunya semua bahan baik. Baik itu rumput lapang, baik itu rumput budidaya, seperti odot, gajahan, dan juga semua ramban-rambanan, itu baik untuk dibuat pakan silase. Tentunya kadar airnya harus diturunkan terlebih dahulu. Kalau hijauan, minimal harus ada proses pelayuan 1 atau 2 hari. Atau bisa juga dijemur setelah dicacah. Dan kalau memang sudah terlalu basah, itu bisa ditambahkan dengan bahan kering, seperti bekatul atau bahan kering yang lain. Untuk mendapatkan hasil silase yang lebih baik, tentunya kita memang harus tidak hanya satu jenis saja, sahabat saya. Jadi dicampurkan saja rumput lapang, odot, rumput pacong, dan aneka ramban-rambanan. Semua bisa dicampur menjadi satu, digiling, dan baru
dilakukan penyimpanan di wadah yang benar-benar bisa ditutup rapat atau kedap udara. Bisa pakai drum, bisa juga pakai plastik, tergantung kita adanya wadah apa. Yang terpenting pada saat penyimpanan seperti ini memang harus dipadatkan supaya kita bisa mendapatkan hasil pakan yang maksimal. Semakin padat, tentunya silase yang akan kita hasilkan itu semakin bagus. Contoh silase yang baik itu yang seperti apa? Nah, minimal seperti ini sahabat jaya. Warnanya ini masih tetap hijau tua. Seperti ini. Dan teksturnya ini lunak. Dan juga tentunya yang paling khasnya adalah aromanya. Ini adalah khas fermentasi. Ada aroma asam. Apakah baik pakan silase atau pakan fermentasi ini diberikan pada indukan yang lagi bunting atau indukan yang sedang menyusui? Nah, tentunya ini sangat baik. Bahkan lebih baik daripada kita berikan secara langsung. Dan ini adalah pengalaman kami di ternak kami adalah bergerak di dunia breeding dan pakan di kandang kami hampir 70% itu adalah pakan fermentasi. Dan sampai detik ini kami memang belum menemukan masalah di peternakan kami, terutama yang disebabkan oleh pakan fermentasi. Yang jelas ternak kami sehat-sehat, ternak di kandang kami juga gemuk-gemuk, yang jelas indukannya masih beranak pinak, dan air susunya nggak ada masalah, cempenya juga sehat-sehat. Dan kami menggunakan metode pakan simpan seperti ini sudah bertahun-tahun, tidak hanya di baru-baru ini. Terus, pakan ini bisa disimpan berapa lama? Sebagian peternak banyak yang cerita bahwa pakan ini bisa disimpan sampai dengan 3 tahun. Nah, kalau pengalaman kami pribadi, kami paling lama menyimpan pakan ini, paling lama itu di 8 bulan. Karena memang menurut hemat kami, kalau nyimpan terlalu lama, itu juga kita yang rugi. Kalau cara pemberian pada ternak, nah pakan ini kalau memang bisa sekali habis, ini tinggal kita gulingkan saja, kita tumpahkan, dan kita amparkan, itu supaya terangin-anginkan, itu kurang lebih di 15 sampai dengan 30 menit, itu baru kita berikan. Tapi kalau ternak kita nggak habis 1 tong ini, nah ini kita bisa ambil secukupnya saja, setelah itu baru kita tutup rapat kembali. Apakah ternak langsung suka dikasih pakan fermentasi seperti ini? Tentunya tidak semua ternak itu langsung menyukai pakan fermentasi seperti ini. Nah, di sini adalah tugas kita sebagai peternak itu mempelajari gimana caranya supaya ternak itu mau makan pakan fermentasi seperti ini. Dengan cara kita campurkan dengan pakan-pakan yang memang sudah biasa diberikan pada ternak-ternak kita, atau kita campurkan sedikit demi sedikit. Nah, itu dalam jangka yang tidak lama pasti ternak itu sudah mau makan dan menyukai pakan fermentasi ini. Karena memang sejatinya bahan yang kita pergunakan membuat pakan silase ini adalah bahan yang memang disukai oleh ternak-ternak kita. Kalau kita bisa mengkonsistenkan dengan pakan silase atau pakan fermentasi seperti ini, nah ini sangat bagus sekali sahabat jaya. Tentunya yang paling menyolok adalah kotorannya itu tidak berbau tajam. Dan juga kita akan mendapatkan kemudahan pada saat kita mau mengolah kohenya itu menjadi pupuk kompos atau pupuk organik.